Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya akan berkunjung ke salah satu tempat atau salah satu daerah. Di sini tuh ada salah seorang yang tinggal di tengah-tengah sawah dan konon katanya beliau itu menikah 86 kali. Mungkin para teman-teman Rizky Channel sudah mengetahui siapa sosok tersebut yang akan saya kunjungi, yaitu Bapak Kaan yang tinggal sendirian di area pesawahan tanpa ada listrik, dan juga konon katanya Bapak Kaan sering didatangi sama makhluk-makhluk halus seperti kuntilanak dan juga makhluk halus lainnya. Dan kebetulan di sini saya tidak sendirian. Jadi di Rizky Channel itu istilahnya apa ya, diambil alih fungsi terlebih dahulu oleh Teh Nenden Sri Pujia. Mungkin teman-teman tahu Teh Nenden Sri Pujia itu siapa, karena di judul sebelumnya di konten saya itu Mamah muda 17 mempunyai 17 anak yang tinggal di tengah hutan. Seperti apakah kunjungan Teh Nenden ke rumahnya Bapak Kaan yang 86 kali menikah? Makanya tontonin terus video ini sampai selesai. Saya doakan yang selalu menonton video ini sampai selesai, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar lunas, dan yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, dan yang sudah menikah tapi belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan keturunan yang soleh-solehah. Dan yang belum mendapatkan pekerjaan semoga bisa mendapatkan pekerjaan supaya bisa menafkahi anak, istri, dan keluarganya. Yang belum punya rumah di tahun 2022 ini semoga bisa membeli atau membangun rumah, walaupun itu rumah sederhana, untuk membina rumah tangga bersama keluarga kecil kita tercinta. Yuk simak perjalanan saya bersama Teh Nenden ke rumahnya atau tempat tinggalnya Bapak Kaan yang berada di tengah sawah. Untuk rumahnya sendiri mungkin kalian udah tahu ya, rumah Bapak Kaan itu di ujung sana loh teman-teman, tuh masih jauh. Jadi ada yang itu tuh apa, pohon yang satu itu tuh. Perjalanan kita itu masih terbilang cukup lumayan jauh. Nah itu Ibu Titi, mantan istri Bapak Kaan, istri yang ke-29. Jadi kalau di dalam bahasa Sunda ini apa ya, mapai jalan satapak ngajugjuk ka hiji duda gitu. Aduh, inilah resiko seorang konten kreator. Dibilang ya seorang YouTuber tuh enak, gaji gede, inilah itulah, tapi kayak gini resikonya, mau hujan mau apa harus diterjal buat menghibur para penonton atau subscriber. Nah ini kelihatan kan jalannya juga kayak gini. Saya aja itu sendal sampai dicopot, nyeker teman-teman. Tahu nyeker nggak? Nggak pakai sendal. Oke. Ini perjalanan masih sekitar kurang lebih 2 atau 3 kilo lagi teman-teman. Wah, itu pemandangannya sangat indah sekali. Tapi sayang seribu sayang, ini di kala sore hari, udah jam setengah 6, jadi agak sedikit burik. Untuk pemandangan area pegunungannya udah terhalang sama kabut. Nah ini Anazar, baru pertama kali berarti ya? Ya, alhamdulillah baru pertama kali ke sini, tapi seneng banget karena perjalanannya disuguhi dengan pemandangan yang sangat asri sekali. Tapi kalau ekstrim. zaman sekarang disebutnya healing, healing, healing dulu. Ini kali keberapa ke sini? Wah, kalau saya karena sering ke area pesawahan ya, kalau kayak jalan-jalan kayak gini udah tidak asing lagi Anazar. Kalau Anazar kan Teh Nenden itu daily vlog ya. Daily vlog biasanya di tempat-tempat enak. Tempat wisata ya Anazar. Ya, tempat wisata di rumah masa bisa. Ini kita
mau coba tantangan baru nih. Tantangan baru kembali ke alam dengan suasana seperti ini. Asik banget nih buat para penonton dari Setia Channel. Kali-kali lihat yang jalan-jalan. Tapi ke desa saya itu tidak terdengar gitu apa berita-berita hebohnya itu, jadi saya penasaran emang benar nggak? Jadi karena penasaran itu benar enggak gitu ya. Kita sampai 86 kali, kayaknya impossible banget ya Teh. Tidak masuk akal. Dengar sendiri dari Nah. mulut kakaan. Nah itu Ibu Titi mah teman-teman apa ya, mungkin udah terbiasa jalan di jalan setapak kayak gini, jadi dia paling terdepan. Atau mungkin Ibu Titi kangen sama Bapak Kaan, karena Ibu Titi itu merupakan istri Bapak Kaan. Nah itu Teh Nenden sama Kang Weka sudah duluan, tapi Kang Weka so sweet banget tuh sama Ibu Titi, mantan istrinya Bapak Kaan tuh, berdua jalan berdua loh di tengah sawah lagi. Lucu ya. Ini tuh Teh Nenden sedang opening atau apa tuh, nge-vlog juga mungkin beliau. Wow, pemandangan sebenarnya kalau misalkan ini masih siang, jam 3 atau jam 4 sore lah, wow ini bagus banget teman-teman. Tapi sayang, seribu sayang, ini kita ngambilnya jam setengah 6 karena kita tadi nunggu hujan reda dulu. Sebenarnya kita udah nyampe di sini tuh sekitar jam setengah 3 sore di sekitaran rumah Bapak Kaan ini. Tapi berhubung tadi hujan cukup deras banget, besar banget, baru sekarang redanya. Ya perjalanannya juga dipaksa-paksain ini. Sebenarnya ini udah sore, bukan waktunya lah bikin konten. Tapi gak jadi masalah lah, istilahnya gak jadi masalah. Kenapa? Karena kan waktu konten yang pertama saya itu pas siang hari, konten yang kedua malam hari, dan ini konten yang ketiga bersama Teh Nenden yang nantinya bakal menjadi host Rizkuna itu channel itu. Teh Nenden yang mengajukan kepada pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Kaan. Ini pas sendekala waktunya maghrib. Itu di belakang saya itu Anazar, suami dari Teh Nenden. Pakai PMI, jadi mau evakuasi Bapak Kaan. Ini Teh Nenden nih, kita ngobrol dulu bentar sama Teh Nenden nih. Teh Nenden berarti baru pengalaman pertama? Iya, pertama kali ke rumahnya Pak Kaan. Enggak, maksudnya melewati jalan pesawahan kayak gini. Oh enggak lah, udah biasa. Kalau Udah kalau misalkan ada keluarga yang ngajak ke sawah ikut kadang. Tapi kalau misalkan hujan kayak gini mah sore-sore baru pertama kali berarti ya. Iya. Karena konsep channel YouTube Teh Nenden itu merupakan daily vlog gitu ya. Jadi bisa bikin konten di rumah, terus di tempat wisata atau kunjungan yang lain gitu ya. Apa? Iya, betul. Misalkan ya, apa? Kemana aja, misalkan makan ya. Makan bisa. Pokoknya fleksibel lah kalau vlog. Betul. Vlog, Beda dengan di Rizkuna Channel harus tempat-tempat terpencil, harus makam, harus janda lagi teh. Kalau dulu janda agak susah, tapi kalau sekarang mamah muda ya agak gampang lah nyarinya teh. Jadi sejak bertemu dengan Teh Nenden jadi terinspirasi lah, sehingga judul yang kemarin sampai meledak. Jadi selamat Anda semua kena prank. 17 anak, padahal saya satu anak pun belum punya ya teh ya. Soalnya menikahnya juga baru beberapa bulan ya sama Anazar. Baru 9 bulan kayaknya. Masih pengantin baru. Ya, hebat kan Rizkuna Channel membawa dosen ke tengah sawah kayak gini. Mau aja lagi disuruh-suruh. Karena saya juga penasaran sih, Oh gitu. Saya juga penasaran. Soalnya kalau ke daerah saya tuh nggak ada berita-berita yang heboh kayak gitu. Nah pas lihat di channel YouTube si AA ada berita viral, ya saya kesini aja ikut.
pengen membuktikan ya apakah Iya. betul Bapak Kaan itu 86 kali menikah. Oke, teman-teman, yuk itu bentar lagi kita sampai di rumahnya Bapak Kaan. Anajar gimana, capek nggak? Ya biasa saja lah. Oh, karena kalau saya napas kretek teman-teman, jadi napas juga nggak bisa ngatur napas. Kalau Anajar nggak apa ya, bukan napas kretek karena Anajar nggak perokok aktif ya, bukan perokok aktif, jadi napasnya biasa-biasa aja. Nah kalau sekarang di sini harus dituntut kuat. Kenapa? Ya karena ada bidadari surga aku di sana. Oh iya betul. Jadi Anajar selalu melindungi bidadari surganya ya. Oh, Oke. jelas. Takut ada apa-apa. Iya. Apalagi berkunjungnya yang ke 86 kali menikah lagi ya. Harus ekstra hati-hati. Ekstra hati-hati. Oke teman-teman itu kita udah hampir sampai di rumahnya Bapak Kaan. Sambil melihat pemandangan yang indah. Nah itu teman-teman yang paling so sweet, Kang WK dari tadi barengan terus bersama Ibu Titi. Kalau saya kan bertiga bersama Anajar, Teh Nenden. Itu kalau Kang WK cuman berduaan loh sama Ibu Titi tuh. Udah nyampe di depan. Oke. Kang WK nggak nyangka ya Kang WK. Bang Ajis, kalau Bang Ajis lihat nih videonya nih, Kang WK bersama Ibu Titi nih berduaan nih di tengah sawah. Nah itu kita udah hampir sampai di rumahnya Bapak Kaan. Itu Teh Nenden bersama suaminya saling bertengkar, saling adu argumen. Itu di bawah sana tuh teman-teman, itu rumahnya udah kelihatan, rumah Bapak Kaan. Dan jadi di hutan sini, di hutan sekunder ini nih teman-teman, yang ini nih, hutan yang ini, itu kata Bapak Kaan, jikalau bulan purnama itu suka muncul sosok kakek-kakek yang berbaju putih, bersorban putih, rambut putih juga teman-teman. Itu rumahnya tuh udah kelihatan, tempat, bukan rumah ya, tempat peristirahatan Bapak Kaan, karena hanya sepetak ukuran 3 meter ke 4 meter atau ke 5 meter. Nantinya, karena kalau saya udah sering bertanya bersama Bapak Kaan, nanti yang akan bertanya itu hostnya itu Teh Nenden Sri Pujia. Teh Nenden Sri Pujia. Bersama suami lah nanti. Bersama suami. Oke. Yuk lanjut, Teh Nenden duluan apa saya duluan jalannya? Saya duluan deh. Boleh. Itu Kang WK sudah duluan ngobrol bersama Bapak Kaan, bincang-bincang. Nanti giliran saya bersama Teh Nenden. Tapi yang mengajukan pertanyaan, semua pertanyaan di Rizkuna Channel nantinya Teh Nenden Sri Pujia. Kalian juga kepoin ya channel YouTube-nya Teh Nenden Sri Pujia. Dan yang paling unik itu teman-teman, ini kan kita berkunjung ke rumahnya Bapak Kaan bersama mantan istri Bapak Kaan, Ibu Titi. Ya, Ibu Titi jadi istilahnya berkunjung lagi ke rumahnya mantan suami. Ibu gimana Bu? Ketemu lagi sama mantan suami? Ya, ibunya malah ketawa, senyum bahagia atau senyum gimana ya? Gimana Bu? Bu, gimana? Aduh, ibu ketemu lagi sama mantan suami tercinta dulu, tapi itu Bu ya. Oke, kita nanti nunggu giliran Kang WK selesai dulu, beres dulu, nanti giliran kita bersama Teh Nenden ya. Nanti Teh Nenden yang menjadi host dari Rizkuna Channel. Jadi tujuan saya ke sini mengantar Teh Nenden, tapi sekalian bikin konten Teh Nenden yang menjadi host di Rizkuna Channelnya tuh. Mangpang mengpeng aya di dieu cenah. Kemarin saya mau masak, gasnya itu meledak. Iya, perkenalkan Pak, ini saya dari channel YouTube Nenden Sri Pujia ya Pak. Dan juga Rizkuna Channel. Ya, dan juga ini Akang Rizkuna Channel. Ya. Nah, ya ini kami kesini malam-malam nih sengaja mau silaturahmi ke Bapak. Ya, Mohon izin Pak, mau apa ya, tanya-tanya mungkin ya Boleh, seputar ya, soalnya saya sempat saya nonton gitu di channel YouTube-nya Kang Rizkuna, katanya Bapak itu pernah nikah 86 kali ya Pak ya? Iya, ya. Iya. Ya itu gimana Pak? Betul tak Pak? Betul. Nah, sebetulnya di sini juga saya udah nyiapin beberapa pertanyaan ya Pak. Ya. Berhubung ini udah malam, jadi saya udah ngeblank gitu. Jadi saya tulis aja.
Nah, untuk pertanyaan pertama saya mau tahu itu Bapak nikah sejak usia berapa tahun, Pak? Sejak usia 14 tahun. Oh, 14 tahun. Itu menikahnya dengan, mohon maaf, dengan perawan kah atau? Perawan. Oh, berarti beda usianya berapa tahun tuh, Pak? Usianya itu beda 2 tahun sama istri. Berarti istri lebih muda. Istri 16, saya Oh. 14. Istri 16, Ya, Bapak 14. 14, ya, Berarti istri lebih tua. lebih tua. Iya. Itu awal mula pernikahan itu usia 14 tahun dijodohkan atau emang Bukan, Bapak pengen? ditangkap. Ditangkap ditangkap. tuh dijodohkan apa Di- gimana? Ditangkap sama lingkungan. Oh, Ber- apa diadu-adukan gitu ya kalau berhubung bukan muhrim, saya udah berdekatan terus, akhirnya ditangkap sama pemerintah setempat. Oh, Ya, ditangkap. ditangkap. Oh, Digerebek digerebek. mungkin. Kalau bahasa dulu itu digerebek. Iya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, itu bagaimana sih awal mulanya Bapak bisa menikah dengan banyak perempuan tuh? Awal mulanya tuh gimana, Pak? Awal mulanya saya disakiti istri, Oh, awal mulanya dihina istri, disakiti. Akhirnya saya cari ilmu, guru lah bisa dibilang gitu, guru. Ya punya barang saya buat nalukin istri itu. Asal saya mau sama istri, saya tanya nggak mau, saya guna-guna biar dia mau sama saya. Akhirnya dia sampai rubah daratan ngejar-ngejar saya itu. Terlena ya, Bah ya. Terlena ngejar-ngejar saya itu, sudah ngejar-ngejar saya itu. Jangankan ayeuna duit apa, kalau udah tergila-gila istri itu kan pasti segala macam dikasih sama saya. Oh, iya. Iya, Pak. Nah, kalau apa sih motivasi Bapak gitu ya? Apa yang mendorong Bapak menikah dengan banyak perempuan gitu, Pak? Yang mendorong yang kenapa sih pengen lagi gitu, Pak? Nggak tahu kalau namanya nafsu, neng nafsu itu ya bisa dibilang nafsu yang mata kaduhung kalau bahasa kampung ya, badan yang ketempuhan itu. Yang penting sekarang cinta, saya kawin 2-3 hari atau sebulan 3 bulan udah tidak cinta lagi, saya ceraikan, cari lagi. Kadang-kadang saya belum nyerei, udah bawa istri. Cerai itu kawin yang ini saya bisa disebut murah kawin kalau bahasa kampungnya. Iya, Pak. Nah, kalau untuk perempuannya sendiri tuh gimana tuh, Pak? Yang Bapak kawinin itu, mereka gimana, kayak misalkan bermasalah dengan Bapak atau mereka ngadu mungkin ke orang tuanya? Enggak, atau gimana? kadang-kadang itu dia masih jodoh, masih cinta sama saya. Kalau saya udah nggak cinta, udah saya cerai lagi. Berarti Kadang-kadang nangis dicerai sama saya, kadang-kadang mau yang kepengen daripada saya disakiti. iya. Kalau mukul atau nyengkrek pun saya belum pernah. Cuman kalau saya bawa istri yang lain itu sering. Bini tahu, neng seperti sianya bawa perempuan itu kan pasti marah. Sakit hati. Ya, sakit hati pasti. Dimarahin saya misalkan gitu. Kalau udah dimarahin udah ada saya cerai. Saya nggak senang dimarahin istri. Oh, gitu. Jadi ya berarti cerainya itu gara-gara hal sepele mungkin ya, Pak ya? Sepele. Seperti sama Mama Titi itu tuh kemarin itu yang kemarin tuh yang ikut ke sini. Itu kan sepele cerainya, masalah sepele. Iya. Ya daripada terkatung-katung itu, rumah tangga kagak, cerai kagak, udah saya cerai. Nah, itu Mbak Titi itu yang sekarang ikut ke sini nih, Mbak. Gimana perasaan Abah ketika ketemu lagi bersama Ibu Titi? Enggak apa-apa. Perasaan saya ketemu sama adik aja itu. Biasa-biasa aja. Biasa. Oke. Soalnya Itu berapa lama itu rumah tangga bersama Ibu Titi? 1,5 bulan. 1,5 bulan. Istri keberapa kali? Istri keberapa? Istri ke 86. Wah. Oh. Yang terakhir. Oh, terakhir. Terakhir. Bisa dibilang yang terakhir, bisa dibilang Jadi Kedepannya. oke, berarti Ibu Titi itu yang di belakang kita itu, teman-teman, di belakangnya Teh Nenden, barangkali kelihatan atau tidak, itu istri yang ke-86 Bapak Kaan, kata Bapak Kaan, menurut pengakuan Bapak Kaan sendiri. Itu ibunya senyum-senyum sendiri tuh, ketemu sama mantan suami. Iya, Ibu Titi baik sekali, luar biasa ya, karena rela gitu nganter ke sini. Udah waktu sore Maghrib, gitu sore, sampai rumah dan terus menemani sampai sekarang. Terima kasih ya Ibu Titi. Silakan Teh Nenden dilanjut. Nah, ya Pak. Ini kan istri yang ke-86. Ya.
Nah, sebenarnya Bapak sudah menikahi berapa perawan dan berapa janda sih, Pak? Kalau perawan itu 48. Oh, perawan. Yang dikawin saya 48 perawan. Yang lainnya janda. Nenek-nenek sudah pernah saya kawin nenek. Berarti Usia berapa tuh, Pak, nenek-nenek? Usia 60 tahun. kalau ibu Lagi muda tuh. kalau ibu Titi kategorinya apa? Pas waktu nikah dulu. Masuknya. Berarti waktu janda sama janda atau perawan sama ibu Titi? Janda, masih janda. Oh. Itu udah punya anak 4, udah gede-gede semuanya. Masuknya udah tua ya Pak ya? Udah tua itu termasuknya. Kalau nenek-nenek yang di wilayah sini juga dulu tuh waktu tahun berapa ya? Mas Suriah tuh yang di Tembong. Pernah saya kawin, udah pada tahu semuanya. Itu dulu waktu saya masih ganteng, bukan sekarang gigi aja udah nggak ada sekarang. Udah habis. Apalagi jangankan nenek-nenek, jangankan orang muda, nenek-nenek pun udah nggak mau kan sama saya. Tapi kalau saya mau, pantar neng saya sanggup. Astagfirullahaladzim. Kalau saya mau, tapi ya udah bilang bukan saya mau itu menghina istri ya, Iya. perempuan. Saya sudah mau tobat. Iya, Pak, lebih baik seperti itu ya, Pak. Nah, Nah, dari ke-86 istri itu, Pak, itu yang paling, ada nggak yang paling Bapak cintai sampai sekarang gitu? Atau mungkin nyesel nih pengen balik lagi gitu, Pak? Ada nggak, Pak? ada juga. Oh, ada. Istri yang keberapa tuh, Pak? Nggak tahu tuh yang ke Jangan-jangan ini? bukan itu dulu itu yang punya anak. Kadang-kadang bukan masalah sayang cinta, kasihan nama anak, akhirnya saya kembali lagi. Itu memang ada. Saya jujur aja dah. Rujuk udah 4 kali sama yang di Cipende ini, yang di sini daerah sini. Rujuk itu kembali lagi. Sama yang di Lemah Sugih itu 1 kali rujuk, Oh, iya. kembali lagi ke Bini. Kalau seandainya nih Bapak waktu bisa diputar ulang gitu ya, Pak. Iya. Kira-kira Bapak ingin nggak menikah misalkan ke satu orang perempuan saja gitu ya, Pak, misalnya. Nah, kira-kira siapa tuh perempuannya gitu? Istri yang keberapa gitu mungkin? Nggak tahu itu, kalau mau yang punya anak maupun tidak punya anak, yang penting tahu karakter saya, tahu Karakternya, kemauan iya. saya, tahu sifat saya. Itu jangankan 1, 2 saya masih boleh punya istri. Abah gini, Bah, saya mau bertanya, Abah pernah merasakan nggak di dalam hati Abah, dalam hati kecil Abah, Ya. merasa menyesal waktu dulu itu hanya sekedar mempermainkan wanita saja, dan sekarang Menyesal banget, Kak. di masa tua kan hanya sendirian, tinggal Ya. sendirian tanpa ada listrik ya, Bah, ya, tanpa Ya. penerangan. Berarti menyesal banget ya, Bah, ya? Menyesal besar sekali menyesal. Barangkali ini ada kata-kata buat para laki-laki nih, jangan sampai gimana, jangan sampai ditiru kelakuan Abah atau gimana sih, Bah? Jangan itu. Bukan buat ditiru. Jadi Abah juga sempat menyesal karena mempermainkan segitu banyak wanita ya, Bah, ya? Ya. Kadang-kadang perempuan masih cinta, masih berat sama saya ceraiin, saya pisahin. Oke. Yang punya anak maupun yang nggak punya anak. Kalau percaya, kalau ada semua anak saya udah lebih dari 80 orang. 80 orang. Kalau ada anak. Cuman yang banyak meninggal, yang ada 7 orang anak saya. Tinggal di sini sudah berapa lama, Bah? Tinggal di sini udah 40 tahun lebih. Kalau di sini di gubuk ini baru 5 tahun. Baru 5 tahun. Kalau di desa ini, kenal sama desa ini udah 40 lebih dah. Tahun 40 aja dah. Harapan Bapak, ada gak keinginan buat Bapak kembali lagi ke dekat dengan pemukiman warga kayak gitu? Ya mau banget. Mau banget. Kalau saya punya rezeki, punya biaya buat bikin rumah, masalah kagak punya tanah, itu bisa konsultasi sama Pak Kubu, sama pemerintah setempat. Yang penting kita baik. Itu sama pemerintah kan di apa itu dibutuhkan. Orang-orang yang bermasyarakat itu dibutuhkan sama pemerintah juga. Jangankan saya masih muda, ya, sekarang misalkan sekalipun orang sini tapi tidak bermasyarakat, itu tidak dibutuhkan sama negara, sama pemerintah. Tapi sebaliknya, sekalipun saya pendatang tapi bermasyarakat, disuruh sama pemerintah cepat mau, dipinta cepat ngasih, itu yang lebih baik, dibutuhkan sama pemerintah di mana saja. Ini semuanya tunggal tanah ratu. Di mana saja kita bebas, boleh. Oh, yang penting baik. iya. Yang penting baik. Iya. Nah, kembali lagi nih, Pak. Kan Bapak sudah menikah 86 kali. Nah, itu caranya gimana sih, Pak? Mungkin ada tips dari Bapak atau mungkin Bapak punya ilmu apa gitu, Pak, biar Ada. Nah, ada. itu gimana, Pak? Boleh diceritain, Pak? Enggak, itu rahasia. Oh, rahasia. Rahasia.
Tadi kan udah dibahas sama saya. Oh, kalau ke ini kayaknya belum deh Pak. Kalau ke channel saya kayaknya belum. Jadi Itu tadi- gimana Pak ceritanya Pak Jadi bisa kalau saya cinta sama istri, Heeh. istrinya nggak mau, saya mainin. mainin tuh Saya gimana? tembak pakai ilmu saya gitu. Oh, Jadi tiba-tiba dia mau, tiba-tiba dia keedanan kalau bahasa kampungnya oh itu. ya tergila-gila. Tergila-gila ya kalau Oh. bahasa Jakarta itu tergila-gila. Iya, Kalau udah saya tembak pakai ilmu saya, pakai kebatinan saya itu, iya. dia akhirnya tergila-gila. Oh. Tapi sekarang udah nggak mau gunain. Oh, sekarang udah lepas Udah berarti lepas. ilmunya. Alhamdulillah. Lepas sih kagak, cuman nggak digunain kalau. Oh iya iya. Jangankan sama anak, sama cucu, sekalipun sama saudara-saudara begini, kalau yang minta saya dikasih 10 juta ini, pinta ilmu bapak saya nggak kasih. Enggak ya, nggak mau. Hmm. Itu- Selain daripada ilmu itu Pak, Bapak punya ilmu apa lagi sih selain itu? Kalau dulu dia sama petugas digebugin, dimanain nggak apa-apa kalau saya dulu. Kalau Jadi- sekarang mah udah tua, udah dibuang semua. Jadi ibaratnya ibu kebal gitu ya. Nah, kalau dulu itu lagi muda, kalau sekarang mah udah nggak ada. Nah hubungannya nih sama ilmu buat ngegaet perempuan gitu ya. Nah ilmu kuat tahan lama gitu ada Pak? Ada, Ada. ada. Nah Cuman nggak mau, sekalipun jangankan dipinta, dibeli aja nggak akan dikasih. nggak. kalau yang berhubungannya dengan misalkan makanan atau minuman atau obat-obatan yang di luar dari ilmu-ilmu tersebut Nggak ada pernah, nggak? nggak pernah. Oh nggak pakai. Kalau jamu ada. Nah kalau jamu itu seperti apa Pak? Kalau jamu, Obat kuat tahan lamanya. jamai ngora, jamai Jamai muda, ngora. jamai muda, Mhm. akar kelapa, Akar kelapa, harupat, kawung itu, kawung. ya, itu dibikin kopi, Dibikin diminum kopi. 3 hari berturut-turut, sebelum makan, sebelum minum, bangun tidur, diminum itu insya Allah Oh selama Kita 3 kuat. hari. selama 3 hari berturut-turut. Dalam satu hari berapa kali tuh? Satu kali aja. Satu kali aja sebelum makan, pagi-pagi. Iya pagi-pagi. Oh. Sebelum kita minum apa-apa itu minum itu dulu. Oh dari 3 jenis itu Iya. ditumbuk dulu atau gimana Ya Pak? dibikin kopi, Oh, dibakar, dibikin Oh kopi, dibakar, dibikin kopi, atau langsung diguyur Diibunin. pakai cai panas. diibun. Oh sesudah- diibun dulu. Jadi sore misalkan sore dibikin, ntar pagi-pagi diminum Ambil di atas Oh, genteng jadi ya Pak ya. tidurnya gitu ya. Dibikin ntar kopi. pagi-pagi diminum 3 hari berturut-turut. Insya Allah kuat. Itu Itu nggak mengandung apa-apa, nggak. Iya iya. Cuman badan kita kalau biasa kerja nggak bakal ke itu sakit. Oh kuat stamina, Kuat, ya terus tahan lama Tahan juga. lama juga. Nah Kalau perempuannya mau gitu, kita nggak bakalan taluk Iya. gitu. Nah kalau itu alami ya tanpa ada Alami, ilmu apapun tanpa. gitu. Ibaratnya obat herbal jamu Nah, lah ya. iya, iya. Insya Allah itu kuat. Dari 3 jenis itu terus dibakar, digerus, Ya itu dipakai bikin kopi. bikin kopi, udah aja gitu terus Udah. ditaruh ya diibunkeun, Ya. diibunkeun. Nah terus dari selama 3 hari pada waktu pagi hari diminum gitu ya. Iya. Nanti insya Allah ada khasiatnya lah Ada. untuk hubungan suami istri. Suami istri, gitu. badan kita kuat, nggak sakit. Kalau bangun tidur kan suka sakit otot, Oh. sakit badan itu. Kalau itu enggak. Mm-mm. Makanya saya udah 60 tahun, 1 kintal kan saya sanggup. Membawa Mikul. beban. Oh, Mikul padi atau apa 1 kintal masih sanggup. Masih Hebat, kuat. Bapak. biasa. 1 balik, kalau 2 balik itu. Kalau dulu 1 kintal itu sampai seharian. Seharian mikul padi itu seharian 10 balikan, 12 balikan, 1 kintal saya balik dulu. Samson Majalengka Ya, bisa kalau- dikata gitu ya. Kalau sekarang mah cuman paling 2 balikan. Iya. Iya. Kalau sekarang mah udah tua, udah mau melihat mati kali besok. faktor usia gitu ya. Lanjut usia sekarang. Buat pekerja juga Iya, kuat ya. kuat. Contohnya mau ke sawah bolak-balik kuat. Nah itu Pak kan kalau itu kan ilmunya secara alami ya Pak. Alami itu. Ya kalau ilmu kayak semacam kayak tadi pengasihan, ilmu apa namanya biar kuat itu Bapak belajarnya dari mana tuh Pak? Ada gurunya cuman udah meninggal. Oh dulu Itu kakek berarti dulu. pas waktu Bapak masih Ya, muda. masih muda. Oh pernah belajar yang kayak gitu-gitu berarti ya Daripada Pak? kita beli di warung itu kadang-kadang bohong, gitu. Heeh. Kadang-kadang bagus juga, Heeh. mengandung penyakit. Mendingan kita bikin herbal Iya. sendiri. Heeh. Kalau jamu-jamu kuat kerja, kuat badan supaya sehat itu Iya. bikin sendiri. Heeh. Kadang ada juga itu kalau badan supaya kuat, itu haur kuning. Haur- Yang mudanya haur kuning.
sebesar gini aja nih. Dimakan pagi-pagi sama gula merah. Itu 7 hari. 7 hari bisa badan kita kuat. Kalau kita pekerja berat. Iya. Nah, itu bisa juga itu, ilmu Pak. juga itu. Ini Pak, ngomong-ngomong kan Bapak di sini udah 5 tahun ya Pak. Iya. Itu biasanya ada yang gangguin nggak Pak selama tinggal di sini tuh? Ganggu sih nggak ada. Kalau nakut-nakutin banyak. Ah, itu gimana Pak jenis Nah, takut-takutinnya? Kalau jenisnya nggak ada, kalau suaranya ada. Oh Seperti- iya. Ya kalau dibilang orang kampung kuntilanak, kunti ya bilang sekilas itu. Heeh. Jadi di sini suka ada yang nyuci. Malam. Iya malam, kalau siang mah saya yang nyuci. Malam kira-kira jam 1, jam 12 tuh. Kalau kita lagi tidur, Heeh. ketika ingat ada yang nyuci, tuh udah siang nih. Kok saya lihat masih malam Masih gitu. poek ya Pak. Iya, masih malam. Terus Lihat. dibukain itu ada Bukan nggak? nggak ada, cuman ada suaranya doang. Gimana Pak suaranya kalau Nah, di bisa sini, dipraktekin? Ini di sini nih, Di sana tuh. suara kecerok-kecerok gitu. Kecrok-kecrok. Kalau suara itunya, Kalau kuntilanaknya? sesudah saya, wah kunti barangkali, udah saya diam aja. Oh, diam aja nggak dinyautin Pak. Enggak, kalau lama-lama udah bilang saya kunti, lama-lama ciki Oh, kayak ketawa nelampir gitu, kayak Oh, orang aja lah iya. ketawa. Oh lu ngetawain saya daripada ngetawain, udah tidur sama saya di sini, saya sendirian. Oh, diajak sama Diajak Bapak. tidur sama saya. Tapi nggak datang nggak? Enggak, Oh. itu barangkali takut Kalau misalkan datang gimana Pak? Enggak tahu ya, pasti saya ajak tidur. tapi sebelumnya pernah Pak mengalami yang seperti itu? Oh sering, dulu sering, lagi muda dulu sering. Heeh. Memang suka kalau saya berangkat ke kebun, kalau malam itu suka nemuin kayak gituan. Selain itu ada lagi nggak Pak? Ada ajag, Oh, anjing anjing hutan. Iya. Mana barusan juga ada tuh waktu sebelum maghrib, sebelum si Neng datang ke sini, Heeh. itu ada 5 biji sini, cuma pada takut lihat saya tuh. Oh, takut sama Bapak? Bapaknya Iya. nggak takut sama mereka? Enggak, apalagi ajag itu. Kita kan la haula wala quwata illa billah, apalagi yang kelihatan, yang nggak kelihatan saya nggak takut. Oh, Bukan iya. saya sombong, nggak takut. Heeh. Kita sering setiap sembahyang la haula wala quwata illa billahil azim itu pati dan hirup kita tidak punya, yang Tuhan yang punya Iya. pati hirup kita. Iya. Jadi kalau orang-orang pada takut sama gituan itu nggak iman, nggak manusiawi. Masa manusia itu setan, gagah, manusia lebih. Lebih sempurna gitu ya Pak ya. Itu lebih Jadi kita jaga. lebih baik daripada Jangan mereka. takut, gitu. jangan takut sama gitu. Yang penting kita bergantung Nah. kepada Allah gitu ya Pak ya. Penting kita iman, Mm. ingat pada Allah. Iya. Semuanya untuk tongo walang taga itu makhluk Tuhan, Mm-mm. makhluk yang kuasa. Kita jangan takut. Iya. Nggak ada yang mati dipukul sama jurig, Heeh. sama kunti, nggak ada. Cuman itu bisa dibilang mitos, bisa dibilang itu apa, banyak. Yang Tapi kalau misalnya kita kesini aman kan ini Pak ya? aman nggak apa-apa, sekarang masih sore. Soalnya saya takut nih baru pertama kali kesini Tapi gitu kalau Pak. sendirian tahu, kalau sendirian. Sendirian Coba aja Neng di sini, saya mau pulang semua. Oh nggak tahu apakah ada atau enggak gitu Nah ya. itu kalau mau tahu silakan aja sendiri. di sini. Saya tinggal di sini, tidur di sini nggak apa-apa kok, nggak bakalan makan. Berani Teh Nenden. Udah kayaknya. Berani nggak Berani misalkan nggak? sendiri? Oh di sini nggak berani. Challenge dari Abah sana katanya. Berani. Beneran nggak berani, beneran nggak. Mungkin Saya mah bener-bener penakut. oke. Abah, mungkin terima kasih ya atas waktunya nih kunjungan saya Rizkuna Channel, WK Jurnan dan juga Nenden Sri Fujia. Ya. Setelah berkunjung ke Abah, silaturahmi ke Abah, ngobrol-ngobrol seputar kehidupan Abah di masa lalu. Ya, Abah sempat terjebak ke dunia hitam dan sekarang berubah total ya, Bah ya? Ya, ya. Berubah total. Nah, oke, Teh Nenden silahkan langsung closing aja di Rizkuna Channel dan juga channel Teh Nenden mungkin. Boleh, nggak apa-apa lah. Oke, disatuin aja ya ini buat closingnya. Jadi mungkin segitu aja ya untuk sesi wawancaranya karena ini berhubung udah bener-bener malam juga. Jadi pokoknya terima kasih untuk teman-teman semua yang udah ngeklik video ini. Terima kasih juga yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa dukung terus channel YouTube kami. Di subscribe ya, like, comment, and share. Dan sampai juga sampai ketemu di lain waktu di the next video gitu. Oke, terima kasih. Pokoknya adalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.